Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa dipertemukan di musholah yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya saya di sini akan menyampaikan kultum singkat, yaitu tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan muhasabah diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini manusia sering berlomba-lomba untuk meraih kesuksesan duniawi, entah itu dalam hal harta, jabatan, atau popularitas. Namun dalam Islam ada perlombaan yang lebih utama, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti potongan surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Dan makna dalam kebaikan yaitu berlomba dalam kebaikan berarti kita berusaha melakukan amal soleh lebih banyak dan lebih baik tanpa iri atau dengki kepada orang lain. Kita bersaing secara sehat dan mengerjakan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, bentuknya perlombaan dalam kebaikan yaitu berlomba dalam sholat dan ibadah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, seandainya manusia mengetahui keutamaan azan dan shaf pertama, lalu mereka bisa mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, pasti mereka akan ikut di dalamnya. Artinya kita harus bersemangat dalam sholat berjamaah, sholat tepat waktu, dan menambah amalan sunnah seperti tahajud dan duha. Yang kedua, berlomba dalam sedekah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangat gemar bersedekah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berlomba dalam sedekah, hingga Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Yang ketiga, berlomba dalam ilmu dan dakwah. Ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Kita harus berusaha menjadi pribadi yang terus belajar dan menyebarkan ilmu kepada orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang keempat, yaitu berlomba dalam akhlak mulia. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam akhlak. Berlomba dalam kebaikan juga berarti berlomba menjadi pribadi yang jujur, penyabar, dan pemaaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang apa kamu kerjakan. Ayat ini
mengingatkan kita selalu untuk mengevaluasi diri kita sebelum datangnya hari di mana amal semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama ini untuk memuhasabah diri juga. Yang pertama, satu, evaluasi ibadah kita. Apakah sholat kita khusyuk dan seberapa sering kita melakukan zikir, membaca Al-Quran, dan apakah kita sudah memperbanyak amal sholat sunnah seperti sholat tahajud, duha, atau sholat sedekah yang lain. Yang kedua yaitu perbaiki akhlak dan hubungan dengan sesama. Apakah kita masih sering berkata kasar kepada sesama atau menyakiti orang lain? Apakah kita sudah berusaha menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan rendah hati? Yang ketiga, apakah kita menjauhkan diri dari dosa dan maksiat? Apakah kita masih lalai dalam menjaga pandangan dan hati? Apakah kita masih sulit mengendalikan emosi dan hawa nafsu? Kita juga perlu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah dan kawan-kawan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah tanpa berusaha. Mari kita jadikan muhasabah diri sebagai kebiasaan hidup kita semakin baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita selalu diberi hidayah dan kekuatan untuk memperbaiki diri sebelum datangnya ajal. Mari kita yang telah saya sampaikan semoga dapat direalisasikan di kehidupan nyata, bahwa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, maupun itu sholat, sedekah, zakat, dan kebaikan lainnya. Dan jangan lupa kita muhasabah diri kita, apa yang telah kita lakukan, dosa apa yang kita lakukan di masa lampau. Mari kita bersama-sama bertaubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf bila dari saya ada kekurangan atau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Berapa menit sih?